kabar? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Ya, kita patut bersyukur karena kita diberi Tuhan kesehatan untuk bisa melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Kepada Asro, Bapak persilakan ke depan untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Bapak minta Bella pimpin tepung PPK-nya. Bella dipersilakan ke depan. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bella lagi pimpinnya. Biasa sebelum kita belajar kalian membaca dulu ya. Bapak silakan baca dulu. Tiga. Baik, perhatikan ke papan tulis ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah kalian membaca teks Patimura, kalian tuh bisa menyebutkan kepahlawanan sebagai pengalaman peninggalan kerajaan masa Islam pada masa kini. Terus tujuan pembelajaran kita yang kedua, kalian tuh setelah berdiskusi, kalian tuh mampu membuat laporan ya, laporan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan masa Islam dan pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat. Terus tujuan yang ketiga, setelah kalian mengamati gambar, kalian tuh mampu menyebutkan informasi sikap kepahlawanan dengan menggunakan tabel KW atau penulis dengan tepat. Terus tujuan pembelajaran kita yang keempat pada hari ini, yaitu kalian setelah berdiskusi, kalian tuh mampu mempresentasikan
Ya, menghentikan, maksudnya membaca informasi tentang sikap kepahlawanan berdasarkan tabel juga ya. Terus tujuan yang kelima, kalian setelah mengamati gambar, kalian tuh mampu mengidentifikasikan sifat-sifat cahaya melalui percobaan dengan jenis-jenis cermin. Terus tujuan yang keenam pelajaran kita pada hari ini, setelah kalian melakukan percobaan, kalian tuh mampu melaporkan hasil percobaan sifat cahaya melalui percobaan dengan berbagai jenis cermin dengan tepat. Baik, adapun tahapan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian tuh mengamati tentang peta pahlawan. Yang kedua, kalian membaca tentang teks Kapitan Patimura. Terus pengejaran yang ketiga kita pada hari ini, yaitu kalian melakukan percobaan tentang macam-macam cermin. Selanjutnya kalian buka buku paket kalian yang ada di meja, dibuka halaman 94. Coba 95. Coba perhatikan ke depan. Oke ya, Bapak tempelnya dulu. Gambar. Apa yang dilakukan? Ini kan anak ini jatuh dari sepeda. Ada yang Menolong. ada yang menolong. Terus apa selain menolong? Bisa juga. Ini nanti apa yang kalian jawab tadi sudah termasuk mencerminkan sikap kepahlawanan ya. Contoh gambar tersebut ini sudah kepahlawanan. Tolong menolong itu termasuk sikap kepahlawanan. Ya. Baik, sebelum kalian mengamati tentang peta pahlawan, Bapak akan menjelaskan dulu tentang pahlawan yang ada di Kalimantan Barat. Ini ada pahlawan dari Kalimantan Barat, yaitu Muhammad Alianyang. Ya, nanti kalau kalian ada ditanya orang di luar, apa nama pahlawan yang berasal dari Kalimantan Barat, jadi kalian bisa menjawab, yaitu Muhammad Alianyang. Alianyang ini merupakan pahlawan asli Sintang ya. Dia lahir tuh di desa Nanga Menetap atau Mbalau, Kabupaten Sintang. Pahlawan dari Kalimantan Barat, yaitu Abdul Qadir. Dia lahir juga di Sintang. Dia ini merupakan pahlawan nasional ya, Abdul Qadir nih. Lihat, pada tahun 1999 dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ya. Baik, sekarang coba lihat di depan apa tulis. Ayo mengamati sama dengan yang ada di buku kalian halaman 95. Sekarang kalian mengamati peta pahlawan. Setelah itu kalian ada tugas kalian mengerjakan itu, yaitu sikap kepahlawanan para pahlawan. Sekarang kalian boleh mengamatinya. Buka bukunya. Kalian kan sudah Bapak bagi kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Nanti kalian sampaikan satunya ya, membaca ya ke depan nanti. Sekarang Bapak persilakan kalian mengamati dan mengisi tabel yang ada di bawahnya pakai buku tulis kalian. Sekarang Bapak persilakan. Ya. Yang lain bantu juga, bantu kawan enggak? Lihat-lihat apa jawabannya tuh
Saling mencari kayak nih kelompok doa nih. Mereka nih kompak nih. Ingat ya, kalian akan disuruh mencari tentang sikap kepahlawanan yang ada di peta pahlawan ini. Itu merupakan peta pahlawan ya. Bantu kawan Ban. Nah, lihat nih peta nih, dia mati dulu. Ingat kerjanya? Baik, sekarang Bapak mau mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 Bapak persilakan untuk membacanya. Ini Kak hasil dari yang kami Kak. Ya. Rela berkorban. 3. Membela kebenaran dan keadilan. 4. Cinta tanah air. 5. Berjiwa besar. 6. Ya. Kerajaan sama dan tanggung jawab. 7. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya Bapak akan mendengarkan jawaban dari kelompok 2. Ya, Rama, persilakan bacanya. 1. Berani. 2. Rela berkorban. 3. Membela 4. Cinta tanah air. 5. Berjiwa besar. 6. Kerja bersama dan tanggung jawab. 7. Menjaga persatuan dan ketuhanan. Ya, betul jawaban dari kelompok 2. Ya, baik. Kalian sudah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu sikap-sikap para pahlawan tadi. Yaitu yang pertama itu apa? Berani, bertanggung jawab, rela berkorban. Apa lagi? Membela kebenaran dan keadilan, menjaga persatuan dan kesatuan. Itu merupakan contoh sikap kepahlawanan nasional yang wajib kita contoh sebagai teladan kita. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bella mau tanya tentang apa? Perlawanan. Pak, apa maksud berani? Saya mau bertanya, Pak. Ya, tanya tentang apa, Bella? Tentang keperlawanan. Ya, apa pertanyaannya? Pak, apa maksud berani dari sikap kepahlawanan? Maksud berani dari sikap kepahlawanan yaitu sikap tegas dalam bertindak ya, sikap tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Itu maksud dari sikap berani dari pahlawan, yaitu sikap tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Itu maksud sikap berani. Paham, Bella? Paham. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Kak. Ya. Pak, apa maksud cinta tanah air? Cinta tanah air. Apa maksud dari sikap kepahlawanan tentang cinta tanah air? Maksudnya adalah sikap yang ada di dalam hati kita ya. Sikap yang ada di dalam hati kita untuk mengabdi, membela, dan memelihara negara kita dari ancaman negara lain. Selanjutnya kalian buka halaman 96. Halaman 96 tentang Kapitan Patimura. Dengan yang di buku paket kalian, yaitu tentang Kapitan Patimura. Sekarang sesuai dengan
perintahnya kalian membaca. Sekarang boleh membaca. Nah, baca. Sudah selesai bacanya? Sudah. Sekarang di sebelahnya halaman 97 kalian menulis, yaitu sikap kepahlawanan yang dimiliki Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Sekarang boleh kalian kerjakan tentang sikap kepahlawanan Patimura pada masa-masa raja Islam. Sekarang boleh. Silakan. Ini yang kalian isi ya. Kelompok 1 tadi sudah Bapak bilang. Tabel yang ini kalian isi, yaitu tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Sekarang boleh kalian kerjakan. Yang ini. Ini tulis. Kalian sudah melakukan diskusi. Bapak ingin mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Tadi kan kelompok 1 yang duluan, sekarang kelompok 2. Siapa yang membaca dari kelompok 2? Ya, Pak. Baca. Oleh Patimura dari raja-raja pada masa Islam adalah rela berkorban apapun di ikhlas, tapi Baik, selanjutnya Bapak mau mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa yang bacanya? Seru, baca apa hasil dari kelompok kalian? maksudnya selalu berbuat baik. Pemberani maksudnya pemberani dalam bidang kebenaran. Pantangan menyerah maksudnya tak mudah putus asa. Semua usaha pekerjaan harus pelajaran diulang lagi sampai berhasil. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Pak, Seru. Kapitan Patimura berasal dari mana? Kapitan Patimura. Kalian tadi kan sudah membaca tentang Kapitan Patimura. Kapitan Patimura itu berasal dari Maluku. Ingat ya, Asro? Kapitan Patimura itu berasal dari Maluku. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Pak. Pak, apa contoh sikap-sikap kepahlawan yang dimiliki masyarakat sekitar? Ayah sudah bertanya tentang sikap-sikap perlawanan. Ada yang bisa jawab di sini? Saya, Pak. Beda, silakan. Membantu tanpa berdiri, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, berani membela kebenaran dan
Ya, betul sekali. Itu merupakan sikap kepahlawanan ya yang dapat dicontoh di masyarakat sekitar, yaitu sikap tanpa pamrih, mementingkan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi ya. Terus ada juga cinta tanah air. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD ya, lomba kerja peserta didik. Nih, LKPD-nya. Nah, sekarang boleh dikerjakan. Nah, kalian amati dulu. Ya. Nah, di sini kan ada petunjuk. Amatilah peta para pahlawan nasional di bawah ini. Baru kalian kerjakan yang nomor bagian B. Tulis apa yang sudah mereka ketahui tentang sikap keamanan, tentang yang kalian ketahui tadi. Urusan kedua, nih cek jak kalian nulis. Selesai semua? Nah, sekarang boleh diantar ke depan. Tiga. 98. Di situ ada gambar, yaitu mobil Bong Tomo. Bong Tomo ini adalah pahlawan nasional. Bong Tomo ini memiliki mobil. Pada mobil Bong Tomo ini ada yang namanya kaca spion. Kaca spion ya. Zaman dahulu mobil itu kaca spionnya hanya satu saja, sebelah kanan saja spionnya. Nah, itu yang dinamakan spion. Kalian kemarin sudah Bapak suruh bawa cermin. Ya. Bawa cermin. Kalian buka lagi bukunya halaman 99. Kalian di situ akan melakukan percobaan. Nih, Bapak juga ada bawa tentang cermin. Ini ada sendok, ada kaca spion, ada cermin. Baik, selanjutnya kalian melakukan percobaan ya. Sekarang pegang. Kalian mencermin dulu. Kalian sudah mencoba cermin semuanya tadi? Sudah melakukan percobaan kan? Baik. Selanjutnya di halaman 99 kalian mengerjakan tugas, yaitu pada tabelnya nama-nama cermin, terus kalian bayangan yang dihasilkan.
Sendok tuh termasuk cermin apa? Spion termasuk cermin apa? Terus yang cermin tadi untuk kita bercermin di rumah tuh termasuk cermin apa? Terus bayangan apa? Baik, sudah selesai kah diskusi yang kalian kerjakan? Sudah? Ya, baik. Sekarang Bapak mau mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa yang membaca kelompok 1? Bella, baca. Cermin cembung banyak yang dihasilkan. Cermin cembung adalah maya tegak dan diperkecil. Baik, selanjutnya dari kelompok 2. Bagaimana hasil diskusinya? Silakan sampaikan hasil diskusinya. Saya Pak. Nama cermin cembung bayangan yang dihasilkan. Cermin cembung adalah maya tegak dan berkecil. Ya, betul. Ingat, nama-nama cermin ada cermin cembung. Cermin cembung itu spion. Ya. Ada cermin cekung. Ada cermin datar. Mau ditanyakan? Saya Pak. Ya. Rama mau tanya tentang apa? Pak, saya mau bertanya bayangan apa yang dihasilkan cermin cembung. Rama bertanya tentang bayangan apa yang dihasilkan cermin cembung. Ada yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Bella, apa jawabannya? Saya menjawab Pak. Bayangan yang dihasilkan cermin cembung adalah maya tegak yang diperkecilkan. Ya, bayangan cembung tuh yang dihasilkan yaitu maya tegak dan diperkecil. Itu bayangan yang dihasilkan cermin cembung. Sen. Baik, selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Nih, kerjakan. Sekarang kerja masing-masing ya. Jangan berdiskusi. Ini kerjanya masing-masing. Baik, apakah sudah selesai kah? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Evaluasi yang kalian jawab. Kumpulkan. Sen. Baik, sekarang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Pelajaran kita pada hari ini yang pertama tadi, kalian sudah tahu ya tentang sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan nasional. Terus yang kedua, kalian juga sudah mengetahui tentang Kapitan Patimura ya. Sikap Kapitan Patimura pada masa raja-raja Islam. Yang ketiga tadi, kalian sudah melakukan percobaan. Kalian sudah tahu tentang nama-nama cermin. Ada cermin cembung, cermin cekung, cermin datar. Kalian juga sudah tahu tentang bayangan yang dihasilkan dari setiap cermin. Ada cermin cembung. Cermin cembung itu menghasilkan bayangannya maya tegak diperkecil. Sebelum kita pulang, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Baik,
Selanjutnya, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, sebelum pulang kita berdoa dulu. Saya minta Wok baca doanya. Bapak persilakan ke depan untuk baca doanya. Marilah kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Bapak berpesan kalian belajar di rumah ya, karena di masa pandemi ini kita jarang bertatap muka. Bapak berharap kalian belajar di rumah ya. Ingat, kalau keluar rumah tuh pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak untuk kesehatan kalian ya. Baik, Bapak akhiri. Selamat pagi semuanya.